Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita akan belajar lagi. Kali ini kita akan belajar parenting. Dan topiknya adalah anak salah didikan. Dalam segmen sebelumnya kita belajar, kita mesti melihat sesuatu yang ideal dulu supaya kita mengerti kesalahan kita di mana. Dan kita sudah membahas, seperti parenting sebelumnya, bahwa setiap orang tua punya tanggung jawab 24 tahun. Maka perhatikan di 6 tahun pertama, kedua, ketiga, keempat. Ada sesuatu yang ideal yang harusnya dilakukan oleh orang tua atas anaknya. Di 6 tahun pertama ini harusnya anak terima apa yang dia butuhkan dari orang tuanya. Kalau anak tidak terima yang seharusnya dia mendapatkannya, maka itu yang saya katakan salah didikan. Orang tua salah mendidik anak-anaknya. Di tahap 6 tahun yang kedua, sama. Seharusnya anak terima perlakuan yang baik, berupa didikan, disiplin, pengertian dari orang tuanya. Tetapi kalau anak tidak terima itu dari orang tuanya, berarti anak salah didikan. Dan ini yang saya katakan, mari lihat yang ideal dulu. Harusnya seperti apa? Perbagian per 6 tahun ini. Maka kalau kita ini bisa mengetahui hal ini, kita ini tertolong, memiliki gambaran. Anak ini harus diperlakukan seperti apa. Kita akan lanjutkan sekarang, bagian yang ketiga. Bagian 6 tahun yang ketiga, anak harus diperlakukan sebagai teman. Mengapa? Dia sudah cukup secara ideal. Dia sudah cukup di tahap yang pertama. Dia terima pelukan, ciuman, penerimaan, penghargaan, betapa dia penting. Dia adalah pribadi yang penting, yang berharga untuk orang tuanya. Berikutnya, ketika dia memasuki 6 tahun kedua, dia tahu yang namanya aturan. Dia tahu yang namanya disiplin. Dia tahu ketika dia salah, dia harus terima akan dampak kesalahannya. Dia harus bertanggung jawab. Dia mulai diajari mengapa ini tidak boleh, mengapa ini boleh. Dan tujuannya dia terima pengertian. Dia diperlakukan dengan baik, tetap diterima, dicintai, dihargai. Tapi dia mulai dididik, mulai didisiplin, diberi pengertian. Nah, kalau terjadi seperti itu, ini ideal. Anak akan mulai tahu siapa dirinya dan apa tujuan hidupnya ketika dia mulai memasuki tahap 6 tahun yang berikutnya. Di 6 tahun berikutnya, anak mulai kritis, mulai mempertanyakan, apa tujuan hidupku? Siapa aku? Untuk apa aku di sini? Mengapa aku memiliki orang tua, aku memiliki keluarga seperti ini? Anak akan mulai berpikir, bertanya-tanya. Anak membutuhkan jawaban. Dia membangun jati dirinya di 6 tahun yang ketiga. Dan perhatikan, saya sarankan orang tua sebagai perawat, guru, dan teman. Sebagai perawat karena anak kita belum mandiri secara keuangan. Tetap kita membelikan apa yang dibutuhkan, makan, minum, pakaian, pulsa HP, dan yang lain-lain. Tahap yang ketiga, 12-18 tahun umurnya. SMP dan SMA. Anak kita belum mandiri secara ekonomi. Jadi orang tua sebagai perawat tetap. Sebagai guru, tolong diperkecil porsinya. Karena guru cenderung untuk
mengajari, menasehati, memberikan arah, mendisiplin, memberikan pengertian. Tapi ketika dia memasuki tahap 6 yang ketiga, dia mulai kritis. Dia mulai membandingkan loh. Membandingkan dirinya dengan saudaranya, membandingkan dirinya dengan temannya, membandingkan siapapun yang dia temui. Lalu mencari jati diri, sebenarnya siapakah aku, apa tujuan hidupku? Ke depan ini aku mau menjadi seperti apa? Anak membutuhkan teman. Jangan terlalu banyak nasihat. Mengapa? Karena dia akan melawan. Ini usia, ya, usia di mana dia sedang mencari jati diri. Dia membutuhkan teman. Mengapa saya katakan membutuhkan teman? Di masa inilah anak kita lebih percaya kepada temannya daripada orang tuanya. Karena itu jangan banyak nasihat. Tidak bisa dihukum seperti ketika dia di dalam tahap 6 tahun yang kedua. Itu idealnya. Sehingga anak bisa cerita apa saja kepada orang tuanya. Tentang kebingungannya, tentang temannya. Mungkin ada mulai sedikit senang, mulai naksir. Dia cerita kepada orang tuanya yang bersikap sebagai teman. Jadi bayangkan loh, anak mendapatkan teman di rumah. Bisa ngomong apa saja. Bisa menyampaikan yang dipikirkannya, dirasakannya. Dia sampaikan apa adanya. Itu ideal. Orang tua ada mendidiknya, ada menghukumnya, tapi kecil porsinya. Yang lebih banyak adalah porsi teman. Nah, perhatikan, itu ideal. Lalu bagaimana dengan anak yang tidak menerima perlakuan ideal ini? Di masa 6 tahun ketiga. Seharusnya dia diperlakukan sebagai teman. Tapi orang tuanya tidak belajar menjadi orang tua yang baik. Orang tuanya tidak peduli, terlalu sibuk dengan dirinya sendiri, pekerjaannya atau apapun lah, hobinya atau impiannya. Dia tidak berpikir bahwa anak ini membutuhkan pendampingan sebagai teman. Sehingga ketika dia berusia 14 tahun tetap diperlakukan seperti anak SD. 6 tahun kedua. Tetap sedikit-sedikit dimarahi, disalahkan. Ketemu sedikit-sedikit dimarahi, disalahkan. Tidak ada yang benar, tidak dihargai. Itu salah didikan. Bayangkan loh, itu salah didikan. Anak ini butuh teman, bisa curhat. Dan dia tidak bisa curhat kepada orang tuanya. Karena orang tuanya hanya nuntut, menyalahkan, memojokkan, mencari kesalahannya. Bayangkan loh. Ini salah didikan. Dan anak tidak terbiasa untuk bertanggung jawab. Dia menyalahkan orang lain. Pokoknya ketika dia berbuat salah, pokoknya orang lain yang salah. Mengapa? Karena ketika di 6 tahun kedua tidak diajari untuk bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Sementara 12-18, 6 tahun ketiga harusnya mulai diajari lebih nyata lagi. Bukan hanya bisa mandi sendiri, bisa makan sendiri, tidak disuapi. Bukan hanya menyiapkan pelajarannya, tetapi lebih lagi sudah bisa belajar sendiri. Bahkan membantu adiknya. Sudah bisa bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Tetapi kalau anak salah didikan di 6 tahun pertama, 6 tahun kedua, 6 tahun ketiga, maka anak kita menjadi anak yang liar. Lebih mendengarkan teman-temannya. Dan gampang mencontoh. Perhatikan, anak usia 12-18 lebih suka mencontoh. Mencoba. Ketika teman-temannya mempengaruhi dia dengan buruk, dia pengen mencoba ngomong kasar, merasa wah jagoan kalau bisa ngomong kasar, memaki-maki, bahkan mengutuki. Wah hebat seperti temannya. Bahkan berkelahi, merokok, atau nyoba narkoba, hanya karena pengen mencoba, hanya karena pengen dianggap hebat. Bayangkan loh.
Jadi anak salah didikan, sekali lagi. Yang pertama salah orang tuanya. Tapi yang kedua salah anaknya sendiri. Pak, mengapa anaknya salah? Bukankah dari awal orang tuanya yang salah? Betul. Tetapi secara naluri, orang, bahkan anak, dia tahu bagaimana survive, bertahan hidup. Bagaimana bisa mempertahankan hidupnya di tengah-tengah kesulitan. Jadi, kalau kamu, anak, salah didikan, sehingga memberontak, nakal, pengaruhnya buruk, saya harus katakan yang pertama salah orang tuamu. Tapi berikutnya, bukankah sejak engkau 12 tahun lalu bergerak terus ke 18, secara alami engkau punya yang namanya pikiran untuk menimbang, akal budi untuk menimbang. Engkau punya naluri harus memilih yang baik atau yang jahat. Jadi kembangkan itu. Jangan terus-menerus menyalahkan orang tuamu. Orang tuamu sudah salah. Jangan tambahi dengan kesalahanmu. Dan saya bersyukur kalau sejak muda orang tuamu mengajarkan untuk mencari Tuhan, beribadah, membaca firman, melakukan firman, merenungkan firman. Bayangkan kalau 6 tahun pertama anak mulai diajari tentang Tuhan. 6 tahun kedua di tengah-tengah didikan, pengertian, saudara libatkan Tuhan. Kemudian 6 tahun yang ketiga, lebih lagi. Orang tua bercerita tentang pengalamannya bersama Tuhan. Jadi kamu yang merasa anak gagal, produk yang gagal, anak salah didikan, saya menghimbau, berhenti menyalahkan orang tuamu. Orang tuamu sudah salah. Tapi mari merenung bahwa engkau punya tanggung jawab untuk hidupmu sendiri. Kalau kamu cuma menyalahkan orang tuamu terus-menerus, apa poinnya untuk masa depanmu? Apa poinnya untuk semangat hidupmu? Sudah, terima. Simpan aja. Lalu mulailah bebenah diri. Walaupun aku anak salah didikan, aku bisa berhasil. Aku bisa bertanggung jawab. Aku bisa pulih. Mengapa? Yang pertama, aku punya Tuhan. Yang kedua, aku punya kemauan keras dan ketulusan hati. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.